Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel kami Hadi Santoso. Kali ini kita akan belajar materi pembelajaran akidah akhlak kelas 11, yakni sejarah singkat lahirnya ilmu kalam. Sebenarnya pokok-pokok permasalahan baik dalam bidang ekonomi, sosial, politik sebenarnya sudah terjadi pada masa Rasulullah SAW sampai pun terjadi pada masa sesudah dinasti Abbasiyah. Namun pada masa Rasulullah SAW segala permasalahan sudah ada yang memecahkan baik dalam ekonomi, baik dalam segi ekonomi, sosial, politik maupun lain-lain. Sudah ada Rasulullah yang memecahkan masalah tersebut. Permasalahan mulai timbul setelah Rasulullah SAW wafat. Ada sahabat yang tidak percaya bahwa Rasulullah SAW wafat. Contohnya seperti sahabat Umar bin Khattab. Beliau tidak percaya sampai-sampai beliau ini tidak percaya bahwa Rasulullah SAW wafat. Beliau marah-marah sampai beliau ini dimarahi oleh sahabat Abu Bakar. Ya Umar, Rasulullah itu juga manusia. Jadi Rasulullah juga bisa wafat, katanya sahabat Umar bin Khattab. Akhirnya sahabat sahabat Abu Bakar As-Siddiq, akhirnya sahabat Umar bin Khattab pun bisa memahami bahwa Rasulullah SAW sudah wafat. Pun juga terhadap tempat pemakaman dan khalifah-khalifah pengganti. Di sana sudah mulai bergejolak. Sudah mulai ada pilihan-pilihan yang berbeda, baik dari golongan dari Ansor maupun dari golongan dari Muhajirin. Permasalahan-permasalahan lebih instan terjadi pada masa khalifah, terutama permasalahan dalam segi ilmu kalam ini terutama terletak pada masa setelah khalifah, pada masa dimulai dari masa Khalifah Utsman bin Affan, yakni dimulai yang pertama dari Fitnatul Kubro. Pada saat Khalifah Utsman ini menjabat sebagai khalifah, Mesir saat itu dipimpin oleh gubernur. Gubernur ini kebetulan zalim kepada rakyatnya, sehingga rakyatnya ini kemudian marah dan mereka datang ke Madinah menemui Khalifah Utsman ini untuk mengganti gubernur mereka yang berada di Mesir tadi. Lalu akhirnya singkat cerita Khalifah Utsman ini memilih penggantinya yang bernama Muhammad bin Abu Bakar As-Siddiq. Ketika pengganti ini diperintahkan ke Mesir, dan ketika ia belum sampai ke Mesir, disusullah surat dari Madinah. Entah dari siapa surat ini berbunyi, "Wahai gubernur Mesir, ketika kepala baru yang ditunjuk oleh Khalifah Utsman tadi ini sampai ke Mesir, maka bunuhlah." Akhirnya pasukan orang yang tadi datang ke Khalifah Utsman untuk meminta agar gubernur tadi digantikan, berjumlah 700 orang, ini marah kepada Khalifah Utsman, dan mereka datang kembali ke Madinah. Mereka mengepung, sekali ini mereka membawa perlengkapan perang yang lengkap, membawa senjata. Akhirnya mereka marah dan mengepung rumah Sayyidina Utsman tadi, Khalifah Utsman tadi, hingga berhari-hari. Sampai-sampai ketika Khalifah Utsman ini dikepung, Khalifah Utsman ini tidak bisa melakukan apa-apa. Dan juga sampai kehabisan air. Juga di rumah Khalifah Utsman tersebut. Dan akhirnya Khalifah Utsman ini berteriak kepada Sayyidina Ali, dan akhirnya Sayyidina Ali menyuruh Hasan dan Husain untuk mengambil air. Singkat cerita, para pemberontak tadi tidak sabar. Mereka tidak sabar, dan sampai ini ada oknum yang menyelinap masuk ke rumah Khalifah Utsman lalu membunuh Khalifah Utsman tersebut. Kejadian ini pada tahun 75 Hijriah. Lalu Khalifah Utsman sudah terbunuh. Kemudian Ali dibaiat untuk menjadi khalifah. Biar tidak terjadi kekosongan khalifah, Ali dibaiat untuk menjadi khalifah. Yang membaiat adalah Ammar bin Yasir. Singkat cerita, yang dilakukan Khalifah Ali pertama kali adalah untuk menjinakkan para pemberontak tadi.
pemberontak-pemberontak tadi yang dari Mesir tadi yang sampai ada yang menyelinap membunuh Khalifah Utsman tadi dijinakkan dan mereka dikembalikan ke Mesir. Akan tetapi ternyata sahabat Utsman ini memiliki saudara-saudara yang juga ada yang menjadi pejabat. Contohnya adalah Muawiyah bin Abi Sufyan yang menjadi gubernur di Damaskus. Lalu dari saudara-saudara Utsman ini ada yang merasa tidak menerima terhadap keputusan Ali. Harusnya, katanya mereka, harusnya Ali ini langsung membunuh pemberontak tadi. Atau paling tidak membunuh pembunuh Khalifah Utsman tadi. Itu harus Ali lakukan menurut saudara-saudara Utsman. Apalagi mereka kecewanya bahwa Ali akan melakukan reshuffle kabinet atau reshuffle pejabat gubernur yang melanggar. Akhirnya sahabat yang berada di Damaskus yaitu Muawiyah tidak menerima keputusan Ali karena ia mau diganti. Saat itu sahabat Ali memerintahkan kurir. Nah, dulu karena sekarang ini disebut kurir. Dulu memerintah orang untuk datang untuk memberikan informasi kepada Muawiyah. Muawiyah ini diperintahkan untuk membaiat Ali. Namun Muawiyah ini mengirim surat balasan. Surat balasannya berisi penolakan dari Muawiyah. Ini nih akhirnya Ali mencium aura konflik. Itu kisah perang yang pertama. Dan kisah perang pertama ini juga bisa menimbulkan peperangan yang kedua, yakni perang Jamar. Di Madinah, pada saat itu di Madinah, Ali dibaiat oleh dua sahabat yang bernama Zubair bin Awam dan Tolhah bin Ubaidillah. Mereka membaiat Ali, namun mereka mengajukan syarat-syarat tertentu kepada Ali. Dan mereka menganggap bahwa Ali ini gagal, bahwa Khalifah Ali ini gagal dan tidak memenuhi syarat. Akhirnya mulai muncullah juga. Lalu Zubair dan Tolhah tadi mereka ke Mekah dan meninggalkan Ali di Madinah. Sesampainya mereka ini di Mekah, mereka bertemu dengan gubernur-gubernur yang sudah direshuffle Ali tadi. Dan mereka juga bertemu dengan Siti Aisyah di sana. Lalu mereka mengobrol. Dan mereka sepakat untuk menggulingkan Ali dan menuntut Ali untuk menuntaskan siapa pembunuh Utsman. Mereka kan tadi tidak terima juga toh. Mereka tadi tidak terima karena reshuffle. Akhirnya mereka sepakat untuk menggulingkan Ali dan menuntut Sayyidina Ali ini untuk mengusut siapa pembunuh Utsman tadi. Ini akhirnya muncul nih konflik baru. Kini sudah menjadi 3 golongan atau 3 kubu. Kubu Ali yang berada di Madinah yang pertama, yang kedua kubu dari Muawiyah yang berada di Damaskus, dan kubu yang ketiga yakni kubunya Siti Aisyah, Tolhah dan Zubair yang berada di daerah Mekah. Di tengah konflik tersebut, Muawiyah ini cerdik, mengirim surat ke Mekah dan mengakui kekhalifahan Tolhah. Suratnya ini berbunyi, kami yang berada di Damaskus mengakui Tolhah sebagai khalifah. Maka dari itu sekarang pergilah ke Kufah dan Basrah. Jangan sampai dua di daerah itu kedatangan Ali. Katanya Muawiyah berada di Damaskus. Akhirnya mereka yang berada di Mekah ini setuju dan mendatangi Kufah dan Basrah. Dan saat itu juga golongan Ali juga datang untuk mendekati Basrah. Saat pasukan Siti Aisyah dan Tolhah tadi sedang negosiasi ini dengan gubernur Basrah, dengan rakyat Basrah, dengan gubernur Basrah, datanglah pasukan Ali. Akhirnya mereka berhadapan. Sebenarnya Sayyidina Ali ini tidak menginginkan peperangan tersebut. Namun konflik tidak bisa dihindarkan. Mereka perang. Saat mereka perang, Sayyidina Ali ini berkata kepada Tolhah, "Ya Tolhah, engkau menyimpan istrimu di rumah, namun engkau datang ke sini menggunakan istri Rasulullah dan menggunakannya untuk perang. Tidak malukah engkau?" Akhirnya Tolhah ini sadar diri dan menyingkir dari pasukan. Lalu kepada Zubair, Ali berkata, "Ya Zubair, aku teringat kenangan-kenangan kita saat kita bersama membawa panji-panji agama Islam, membawa panji bendera Islam. Saat itu aku bersamamu dengan Rasulullah berperang." Akhirnya Zubair pun tersadar dan menyingkir dari peperangan tersebut.
Singkat cerita, pasukan Ali dan pasukan Aisyah ini masih bertempur. Pusat kekuatan dari Siti Aisyah ini terletak pada Jamal atau unta yang dikendarai oleh Siti Aisyah, sehingga perang ini disebut perang yang kedua ini disebut dengan perang Jamal karena Siti Aisyah menunggangi unta. Maka dari itu lalu Ali menyuruh pasukannya untuk membunuh unta tersebut. Setelah unta tersebut dibunuh, maka Siti Aisyah diajak oleh keponakannya untuk bertemu dan dinasehati. Akhirnya pulanglah Siti Aisyah ke Madinah. Lanjut perang yang ketiga, yaitu perang Siffin. Pada saat perang Jamal tadi sudah selesai, Ali masih berada di Basrah, Irak. Dan mereka lalu mau menuju ke Kufah. Kufah ini juga berada di Irak untuk meminta dibaiat juga. Kufah saat itu dipimpin oleh Abu Musa al-Asy'ari. Awalnya Abu Musa al-Asy'ari ini negosiasinya alot. Abu Musa al-Asy'ari dan rakyatnya ini, rakyat yang berada di Kufah tadi sudah mendengar bahwa Ali ini membunuh Utsman. Selentingan bahwa Ali yang membunuh Utsman dan tidak mau mengusut pembunuh Utsman tersebut. Di sana bahwa ada indikasi Ali yang membunuh Utsman. Nah, sahabat-sahabat Abu Musa al-Asy'ari tersebut menanggapi demikian. Namun pada akhirnya Abu Musa setuju dan mendukung Ali sebagai khalifah. Disadarkan dari Ali bahwa bukan Ali yang membunuh. Akhirnya setuju dan mendukung Ali sebagai khalifah. Lalu pasukan Kufah yang dipimpin oleh Abu Musa tadi dan pasukan Madinah yang dipimpin oleh Ali menuju ke Damaskus. Damaskus ini berada di Syam. Saat mereka sampai ke Syam, saat mereka berangkat ke Syam, rakyat Syam ini sudah tahu terhadap kedatangan dan tujuan dari golongan Ali. Dan mereka juga berangkat menuju ke Kufah agar lalu mereka bertemu di Siffin. Rakyat Damaskus ini paham bahwa mereka perjalanan ke Syam ini mereka akan melewati Siffin. Dan di Siffin itu terdapat sungai yang sangat panjang. Sungai tersebut disebut dengan Sungai Eufrat. Sungai Eufrat ini terdapat di Siffin. Saat itu kita ketahui sendiri di Jazirah Arab sangat panas dan sangat tandus. Maka siapa yang berperang dan menduduki sungai, maka kemungkinan untuk memenangi peperangan akan besar. Lalu Muawiyah dan tentaranya ini menguasai Sungai Eufrat tersebut. Mereka berperang di sana di Siffin, di dekat Sungai Eufrat tadi. Ketika pasukan Muawiyah ini mulai kalah, Muawiyah ini meminta Amr bin As untuk melakukan kelicikan, untuk melakukan siasat. Lalu terjadilah arbitrase. Arbitrase ini awalnya mereka menggunakan Quran. Quran ini ditusukkan pedang, lalu diacungkan setinggi-tingginya sebagai kode bahwa mereka akan berunding, bahwa mereka akan melakukan tahkim, bahwa mereka akan melakukan arbitrase. Lalu pasukan Ali ini bingung. Mereka sudah hampir menang. Ali juga bingung. Mereka sudah hampir menang kok lawan menyiapkan senjata sebagai tanda damai. Nah, akhirnya pasukan Ali terpecah ini menjadi dua. Golongan yang golongan yang mendukung Ali untuk menghentikan peperangan, dan golongan yang kedua, golongan yang marah kepada Ali. Kenapa kita harus berhenti? Bukankah kita sudah hampir menang? Katanya golongan yang kedua. Singkat cerita, akhirnya Ali menghentikan perang dan mengutus Abu Musa untuk berunding. Muawiyah diwakili oleh Amr bin As. Akhirnya Abu Musa dan Amr bin As ini berunding. Mereka berunding dan sepakat untuk melakukan damai. Amr bin As ini orangnya licik. Setelah berunding, Abu Musa ini disuruh terlebih dahulu untuk mengumumkan hasil. Lalu Abu Musa mengumumkan bahwa begini, katanya Abu Musa mengumumkan bahwa Ali berhenti menjadi khalifah, katanya Abu Musa. Dan selanjutnya Amr bin As mengumumkan, berhubung Abu Musa memutuskan bahwa Ali berhenti menjadi khalifah, maka untuk mengisi kekosongan khalifah, saya mengangkat Muawiyah menjadi khalifah. Wah, akhirnya Abu Musa kaget ini karena dihianati oleh Amr bin As. Akhirnya di sana terjadilah gejolak dari golongan-golongan Ali, dan golongan Ali pun terpecah menjadi dua golongan. Seperti tadi, golongan yang pertama yang tadi setuju, mereka tetap setuju dan berada di golongan Ali, dan golongan mereka tadi yang tidak setuju dan mau melanjutkan peperangan tadi, mereka keluar dari golongan Ali. Dari dua golongan inilah akhirnya lahirlah aliran-aliran firqah-firqah dalam ilmu kalam. Seperti apa firqah-firqah dalam ilmu kalam?
akan saya sampaikan di video selanjutnya. Semoga video pembelajaran kali ini bermanfaat untuk siswa-siswa Madrasah Aliyah dan bagi yang ingin belajar sejarah ilmu kalam. Kita sama-sama belajar. Apabila ada kesalahan, monggo disampaikan. Kita sama-sama sharing, bisa dikirim di kolom komentar. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.